Sahabatku, kita ini terlalu sibuk berlari mencari Tuhan sampai ke ujung langit ketujuh, menghafal ribuan doa, mendatangi tempat-tempat sunyi, tapi anehnya, kita justru tersesat di dalam rumah sendiri. Lucu bukan? Kamu menangis menengadah ke atas, meminta petunjuk. Padahal yang sedang bersedih itu sedang kehilangan arah di bumi. Pernahkah kamu sadar, bagaimana mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang maha tak terbatas, sementara kamu sendiri tidak tahu siapa yang sedang berdiri di atas tanah ini? Ibarat orang buta yang memegang senter untuk mencari matahari, sangat melelahkan dan sia-siakan. Logika agama kita seringkali hanya sebatas transaksi. Kita taat agar diberi surga, kita patuh agar dihindarkan dari neraka. Tapi kita lupa pada satu pertanyaan paling dasar yang menggetarkan jagat raya, yaitu, sebelum nama itu menempel di identitasmu, sebelum tubuh ini terbentuk dari sari pati bumi, siapakah kamu sebenarnya? Jangan berani mencari Tuhan dulu, sebelum kamu selesai menguliti siapa yang sedang bernapas ini, sahabatku. Coba perhatikan baik-baik tangan yang sedang memegang layar atau telinga yang sedang mendengarkan suara ini. Apakah itu benar-benar milikmu? Daging yang menempel di tulangmu itu hanyalah pinjaman dari sari pati tanah. Air yang mengalir di darahmu itu titipan dari hujan yang turun ke bumi. Jika tubuh ini kelak membusuk dimakan cacing, lalu di mana letak kamu yang sesungguhnya? Kita ini sering sekali terjebak mengagungkan baju, tapi lupa pada siapa yang memakai baju tersebut. Saat kamu lapar, yang lapar itu lambungmu, bukan jiwamu. Saat kamu sakit hati, yang terluka itu egomu, bukan esensimu. Ketidaktahuan akan hal inilah yang membuat manusia modern sangat rapuh. Sedikit saja kehilangan harta, rasanya dunia kiamat. Padahal, sejak awal kita datang ke dunia ini, tanpa membawa apa-apa dan tanpa mengenakan apa-apa. Tubuh ini cuman kendaraan sementara untuk melintasi ruang dan waktu bernama dunia. Maka dari itu, kenali dulu si pengemudi di dalam kendaraan ini, yaitu tubuh, sebelum kamu memaksakan diri mencari sang pembuat jalan raya, alias Tuhan, yaitu Allah. Ada sebuah cerita usang di pinggiran desa. Seorang petani tua berlari kebingungan mengelilingi sawahnya dari pagi hingga matahari terbenam. Keringatnya bercucuran, wajahnya panik luar biasa. Ia bertanya kepada setiap orang yang lewat, "Apakah kamu melihat cangkulku? Aku tidak bisa bekerja tanpa cangkulku." Orang-orang hanya tersenyum simpul dan menggelengkan kepala. Mengapa mereka bisa menggelengkan kepala seperti itu? Jawabannya, karena sejak pagi, cangkul itu sudah ia genggam erat di tangan kanannya sendiri, sahabatku. Ia terlalu sibuk melihat ke tanah yang belum digarap, sampai lupa pada apa yang sedang ia pegang. Inilah potret nyata kebanyakan dari kita saat beragama. Kita sibuk membaca ratusan lembar kitab suci, mencari Tuhan di sela-sela kalimat bahasa asing yang kadang maknanya pun tidak kita resapi di hati. Kita berteriak memanggil namanya di tengah malam gelap, mencari zat yang kita anggap berada jauh di atas awan sana. Padahal, dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Cangkul itu sudah di tanganmu, tapi kamu memilih untuk buta karena terlalu sibuk menjadi pencari. Mari kita jujur pada diri sendiri hari ini. Singkirkan dulu topeng kesucian yang selalu kita pakai di depan orang lain. Tuhan yang selama ini kamu panggil dan kamu cari mati-matian itu, sebenarnya Tuhan yang mana? Seringkali, tanpa kita sadari, kita hanya menyembah proyeksi dari hawa nafsu dan ketakutan kita sendiri. Kita menciptakan sosok Tuhan di kepala kita sebagai maha mesin ATM yang harus mengabulkan doa agar rezeki lancar, atau sebagai maha satpam yang menjaga kita dari bahaya dan musibah. Ketika keinginan itu tidak terwujud, kamu marah, kecewa, dan merasa Tuhan tidak adil. Jika doamu isinya hanya pesanan duniawi, kamu sebenarnya tidak sedang mencari Tuhan, kamu hanya sedang melayani egomu yang rakus. Inilah tamparan paling keras dalam ilmu hakikat. Penderitaan dan rasa kecewa yang kamu alami sebenarnya adalah cara alam semesta memelukmu dengan keras, bertujuan untuk meruntuhkan Tuhan palsu yang jadi ciptaan egomu, agar kamu dipaksa untuk melihat ke dalam diri dan menemukan sang realitas sejati di sana. Sekarang tarik napasmu perlahan, sahabatku. Sangat perlahan, dia tahan sejenak di dada,
lalu hembuskan dengan lembut. Tutup matamu sebentar jika perlu. Bawa perhatianmu sepenuhnya pada dada sebelah kirimu. Coba rasakan deg, 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 detak jantungmu itu. Pernahkah kamu memikirkannya, sahabatku? Kamu tidak pernah menyuruhnya berdetak saat kamu tertidur pulas semalaman. Kamu tidak perlu menekan tombol saklar on agar darahmu tetap mengalir. Ada sebuah kehadiran yang begitu senyap, begitu setia, bekerja di dalam kegelapan tubuhmu tanpa pernah menuntut gaji atau ucapan terima kasih darimu. Data itu adalah bukti paling nyata bahwa kamu tidak pernah sendirian, walau sedetik pun. Jarak antara kamu dan penciptamu bahkan tidak ada celah sama sekali. Ketika kamu sibuk mencari Tuhan di tempat ibadah yang megah, Dia sedang berdiam dengan tenang di setiap tarikan dan hembusan napasmu. Jangan cari keluar, sahabat. Masuklah ke dalam dirimu. Sadari siapa yang memberi daya pada jantung itu untuk terus berdenyut menemani setiap langkah kakimu di bumi ini. Kalau kita sedang duduk ngopi santai di teras rumah sore-sore, sambil melihat burung pada pulang ke sarangnya, pernah tidak terpikirkan tentang kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita ini kebiasaan mengucapkan kalimat itu hanya saat mendengar ada tetangga yang meninggal dunia saja, atau saat lagi ada musibah alam. Padahal kalimat itu bukan sekedar ucapan belasungkawa. Itu adalah proklamasi kemerdekaan jiwa manusia dari penjajahan dunia. Artinya sangat mendalam, sahabat, yaitu kita ini asalnya dari Dia dan pasti bakal kembali lagi ke Dia. Kamu itu bukan pemilik atas hidupmu sendiri, atas hartamu atau atas keluargamu. Kamu ini cuman kepunyaan. Berbeda sekali antara merasa memiliki dan menyadari bahwa kita ini dimiliki. Kalau kamu merasa sebagai pemilik, sangat wajar kalau kamu gampang stres waktu hartamu hilang atau usahamu hancur. Tapi kalau kamu sadar bahwa kamu ini cuma aset kepunyaan sang bos besar, untuk apa kamu pusing memikirkan urusan yang bukan wewenangmu? Biarkan yang punya yang mengurus semuanya. Jangan kira perjalanan mencari asal-usul ini isinya cuman yang indah-indah. Duduk tenang seperti orang suci, tanpa ada masalah hidup sama sekali. Bohong besar itu. Sahabat, justru semua itu sebaliknya. Jalan menuju kesadaran sejati seringkali diaspal dengan air mata darah dan keputusasaan yang luar biasa dalam. Kenapa kamu sering ditipu rekan bisnis? Kenapa kamu dikhianati orang yang paling kamu cintai? Kenapa doamu seolah-olah mentok di atap kamar dan tidak pernah terjawab? Itu bukan karena Tuhan membencimu. Itu karena egomu masih terlalu sombong, merasa bisa menyelesaikan segalanya pakai otak dan kekuatanmu sendiri. Penderitaan adalah alat bedah paling canggih yang digunakan semesta untuk memotong kanker kesombongan di hatimu, sahabat. Kamu harus dihancurkan sampai berkeping-keping, ditampar oleh kenyataan pahit sampai kamu jatuh tersungkur tidak berdaya. Agar di titik nadir itulah, kamu akhirnya menyerah dan sadar bahwa kemampuanmu itu hanya nol besar. Di balik luka yang paling perih, selalu tersembunyi pintu rahasia menuju pengenalan diri yang hakiki. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dirimu mau mulai sadar mulai saat ini, ataukah tetap menyangkalnya? Ketika kamu tetap tidak menyadarinya, maka jangan heran nanti akan terus terasa tersiksa, seperti pepatah bijak mengatakan, sudahlah jatuh, tertimpa tangga. Sudahlah tertimpa tangga, tertimpa tembok pula. Dengan hal ini, pikiranmu akan menyalahkan siapa? Menyalahkan yang lain itu akan semakin membuatmu tidak sadar dan tidak menyadari kenyataan yang sesungguhnya. Kesalahan yang terjadi asalnya berada di dirimu sendiri. Yang lain hanyalah efek dari tarikan energimu. Mereka hanyalah respon dari getaranmu sendiri. Dan disinilah kita harus bisa memahami diri ini itu begitu. Mari kita menyelam lebih dalam lagi ke dasar samudera jiwamu, sahabat. Lepaskan sejenak identitasmu. Lupakan namamu, lupakan gelarmu, lupakan saldo di rekening bankmu, dan lupakan semua bebanmu di masa lalu. Mundur terus ke belakang, ke waktu sebelum kamu dilahirkan ke dunia. Bahkan sebelum jagat raya ini diciptakan. Siapakah kamu saat itu? Kamu bukanlah materi, sahabatku. Kamu adalah percikan cahaya dari sang cahaya itu sendiri. Ingatlah, ruh yang ditiupkan ke dalam rahim ibumu itu suci, tidak berbau dunia,
tidak punya rasa takut akan kemiskinan, dan tidak punya nafsu akan jabatan. Inilah hakikat asal-usulmu. Kamu adalah pancaran sifat-sifatnya yang dititipkan untuk bermain peran di panggung sandiwara bumi ini. Jika kamu sudah tahu bahwa asalmu adalah dari Zat yang maha kaya dan maha sempurna, lantas kenapa hari ini kamu hidup seperti pengemis yang terus-terusan mengeluh kurang ini dan kurang itu? Mengenal asal-usul berarti mengingat kembali kebesaran kodratmu sebelum kamu tertipu oleh gemerlapnya debu-debu duniawi. Perhatikan ini sahabatku. Di suatu sore yang sangat gerimis, ada seorang pekerja di kota besar yang terjebak kemacetan horor di atas jalan layang. Klakson saling bersahutan memekakkan telinga, asap knalpot mengepul hitam, dan otaknya mendidih memikirkan cicilan tagihan yang menunggak bulan ini. Di tengah kekacauan itu, entah mengapa ia memilih untuk menutup mata selama 10 detik, menarik napas panjang, dan hanya mengamati pikirannya sendiri yang sedang sangat kacau. Ajaibnya, di tengah suara bising klakson tersebut, ia menemukan sebuah keheningan mutlak di dalam dadanya. Ruang kosong yang damai, yang tidak bisa disentuh oleh kemacetan jalanan atau ancaman penagih hutang manapun. Sang pekerja itu tersenyum kecil. Ia baru saja menemukan rumah paling suci yang ternyata tidak dibangun dengan semen dan bata, melainkan dari kesadaran murni. Cerita ini adalah bukti mutlak bahwa kembali ke asal-usul itu tidak menuntutmu lari ke puncak gunung atau menyendiri di gua yang gelap. Keheningan itu bisa kamu akses kapanpun, bahkan di tengah pasar yang paling bising sekalipun. Jika kamu sudah mulai menyadari hal ini, maka lepaskanlah semuanya sekarang juga. Turunkan ransel berat berisi masa lalu dan kekhawatiran masa depan yang selama ini membuat pundakmu terasa pegal. Biarkan dirimu mengalir seperti air sungai yang tak pernah melawan arus menuju samudra luas. Jika asal-usulmu adalah dari Sang Maha Pengatur, lalu kenapa kamu repot-repot ingin mengambil alih tugasnya untuk mengatur hidup ini? Jadilah hamba yang pandai menikmati skenarionya. Kalau hari ini jatahmu makan seadanya, syukurilah rasanya sampai ke pori-pori. Kalau hari ini rencanamu berantakan, tertawakanlah betapa lucunya egomu yang tidak sejalan dengan ketetapannya. Pasrah total bukan berarti kamu malas berusaha, tapi hatimu sudah tidak lagi terikat pada hasil. Tubuhmu boleh saja berkeringat di bawah terik matahari demi menafkahi keluarga, tapi jiwamu sedang bersandar nyaman di singgasana kepasrahan. Biarkan Dia yang bekerja melaluimu, biarkan Dia yang menyelesaikan teka-teki takdirmu dengan caranya yang sangat indah. Sebagai penutup dari renungan panjang kita kali ini, ingatlah baik-baik prinsip dasar jalan spiritual ini sahabatku. Mencari Tuhan ke penjuru dunia, tanpa mengenali siapa dirimu sendiri, ibarat mencoba mengisi air ke dalam gelas yang dasarnya bocor. Gelas itu tidak akan pernah penuh, yang ada hanya kelelahan batin yang sangat berkepanjangan. Mulai detik ini, hentikan pencarian butamu di luar sana. Putar balik arah pandanganmu 180 derajat ke dalam pusat kesadaranmu sendiri. Kenali siapa yang memandang, rasakan siapa yang menyadari setiap tarikan napasmu. Begitu kamu benar-benar paham siapa esensi di balik tubuh dan pikiranmu ini, maka tanpa perlu kamu cari pun, Tuhan sudah hadir dengan sendirinya, meliputi segala sesuatu yang kamu pandang. Kamu dan Dia tidak pernah terpisah. Hanya egomu saja yang menciptakan ilusi jarak sejauh ini. Bangunlah dari tidur panjangmu sekarang juga, wahai sahabatku jiwa yang mulia. Sadari asal-usulmu dan kembalilah pulang ke rumah sejatimu dalam keadaan damai. Perjalananmu mencari akhirnya telah usai di titik ini. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menyentuh hatimu dan meningkatkan kembali kesadaranmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam channel Angkat Berjiwa.